Arema FC dipermalukan Persebaya di kandang. Aremania murka dan terobos ke lapangan. Pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya berakhir rusuh. Kerusuhan akibat kekalahan tuan rumah Arema FC dengan skor 2-3 di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu, 1 Oktober 2022 malam. Kekalahan ini memancing emosi puluhan Aremanita supporter Arema FC hingga masuk ke lapangan. Begitu pertandingan berakhir, ribuan Aremania masuk ke lapangan sebagai wujud protes setelah Arema FC kalah dari rival abadinya, Persebaya Surabaya. Persebaya berhasil mencetak gol lewat umpan Haigor Vidal yang disambut Leo Lelis membuat Persebaya unggul 0-2. Membalas Persebaya, Abel Kamara akhirnya menyamakan kedudukan dan membawa Arema FC selamat di babak pertama. Gol pertama untuk Arema FC dicetak Abel Kamara lewat sundulan hasil umpan tendangan pojok Adam Alis di menit ke-42. Tidak berlangsung lama, gol kedua kembali dicetak Abel Kamara hasil tendangan penalti di menit ke-47. Arema FC mendapat kado penalti setelah Altabala pemain Persebaya handsball di dalam kotak penalti di menit ke-45. Sampai peluit akhir babak pertama ditiup, skor Arema FC versus Persebaya berakhir sama kuat 2-2. Pertandingan babak kedua dimulai dan kali ini Persebaya unggul lebih dulu. Keunggulan itu dicetak pemain Persebaya, Soyamamoto, yang berhasil membuat gol di menit ke-51 sehingga kedudukan berubah menjadi 2-3. Pertandingan terus berlanjut setelah unggul di atas Arema FC, Persebaya semakin percaya diri. Marcelino mencoba melakukan syuting jarak dekat namun sayang masih dapat diamankan oleh kiper Arema FC, Edelson Maringa. Persebaya kembali melakukan serangan, kali ini Silvio Junior coba melakukan syuting tipis namun sayang bola menyamping ke sisi kiri gawang Arema FC. Pertandingan semakin sengit, Persebaya melakukan pergantian pemain di menit 64 dengan menarik Haigor Vidal digantikan oleh Brian Pondak. Di detik-detik akhir babak kedua ini pertandingan semakin alot. Arema FC selaku tuan rumah tak mau menyerah begitu saja di hadapan Aremania. Sebaliknya, Persebaya juga tak akan mudah membiarkan Arema FC kembali mencetak gol. Selain kecewa karena kalah dari Bajul Ijo, rekor Arema tak pernah kalah dari Persebaya di kandang selama 23 tahun juga terhenti. Hal inilah yang membuat Aremania geram akhirnya menerobos masuk ke lapangan dan ricuh. Tentu kami sangat kecewa karena lagi-lagi kalah di kandang. Kemarin kalah lawan Persib, sekarang kok malah kalah lawan Persebaya. Wajar kalau teman-teman kecewa, kata salah satu Aremania. Hal senada juga dikatakan Yuda Aremania luar kota Malang. Ia mengaku kecewa pada tim kesayangannya karena seharusnya Arema FC wajib menang. Yo jelas kecewa karo mangkel, kudune seria ika oleh. Lah kok iki malah kalah, ujar Yuda. Melihat ribuan Aremania masuk ke lapangan, pihak keamanan langsung bergegas melakukan pengamanan. Bonek sholat gaib untuk korban tragedi Arema versus Persebaya. Bonek ikut berduka cita atas tragedi Arema versus Persebaya yang menewaskan 129 orang di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu 1 Oktober 2022. Sebagai bentuk duka cita dan akan menggelar sholat gaib, kami sangat berduka sekali, kata Koordinator Green North, Hussein Ghazali di Surabaya. Teman-teman dari komunitas kami akan menggelar sholat gaib dan membacakan tahlil dan yasin. Ini akan tersebar di masing-masing tempat komunitas, ujar pria yang akrab disapa Cak Cong ini. Dalam peristiwa tersebut dia juga memastikan tak ada pendukung Persebaya yang datang di Kanjuruhan. Dalam kemenangan Persebaya atas Arema FC tersebut dengan skor 2-3, pihaknya telah menggelar banyak acara nonton bareng di Surabaya untuk mendukung tim kebanggaannya tersebut. Kami masih menghormati kesepakatan di Polda Jatim tahun 2006
Kami tidak saling mengunjungi saat pertandingan. Tak ada bonek yang berangkat baik individu maupun kelompok. Tegas Cak Chong. Tak sekedar gerakan internal, ia berharap kejadian ini bisa meneguhkan semangat persatuan antar supporter. Kami kesampingkan rivalitas, bagaimanapun kita sama-sama Jatim, sama-sama Indonesia, katanya. Ini sekedar sepak bola, kenapa harus sampai mengorbankan jiwa? Satu nyawa pun sangat berharga. Football for humanity. Kemanusiaan di atas segalanya, katanya. Selain supporter, kejadian ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi panitia penyelenggara PT Liga Indonesia Baru hingga keamanan. Menurutnya ada sejumlah hal yang harus dibenahi, di antaranya segi keamanan hingga waktu bermain. Kami menyesalkan ini harus menjadi evaluasi, mulai panpel, operator liga, broadcaster, keamanan maupun supporter, katanya. Bagi operator untuk pertandingan besar yang rawan ini kenapa harus dilakukan malam hari? Untuk broadcaster kenapa harus mengejar rating saja? Untuk keamanan, bagaimana SOP dalam menghalau massa? Apalagi banyak stadion yang kurang dalam mitigasi bencana atau peristiwa darurat, katanya. Supporter juga berbenah, jangan pernah menganggap nyawa itu murah, tegasnya. Untuk diketahui, ratusan korban meninggal usai terjadi kericuhan di laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022. Kericuhan terjadi imbas kekalahan tuan rumah dengan skor 2-3.